Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita. Materi kita sekarang adalah mengkombinasikan fungsi if dengan left, right, dan mid. Seperti yang tampak di layar komputer Anda, di sini ada sebuah soal, hanya sebuah contoh tentang tarif kamar sebuah hotel. Ya, dari soal ini telah ditentukan bahwa kelasnya ditentukan dari kode kamar. Jika kode kamarnya adalah X, maka kelasnya adalah eksekutif. Jika EK, maka kelasnya adalah ekonomi. Dan jika V, maka VIP. Sedangkan jika VV, maka VIP. Nah, seperti yang tampak di layar komputer Anda juga, bahwa kode kamar itu terdiri dari 5 karakter. Tetapi di sini untuk kelas, dia hanya menentukannya untuk huruf atau karakter pertama dan kedua. Tentu kita menggunakan fungsi left karena dia huruf pertama dan kedua dari kiri. Tetapi fungsi left tidak bisa kita gunakan secara utuh karena di sini ada pilihan jika. Jika berarti kita harus mengkombinasikannya, sehingga kita harus mengkombinasikannya dengan fungsi if. Kemudian kelas yang muncul di sini bukan EK nantinya, tetapi kalau EK adalah ekonomi, kalau X adalah eksekutif, dan seterusnya. Maka untuk singkatnya kita akan jawab soal ini. Ya, di sini jika katanya maka sama dengan if buka kurung. Jika kode kamar, kode kamar ada EX, sedangkan kode kamarnya adalah EK2007. Di sini kode kamar hanya huruf pertama dan kedua. Sedangkan kode kamar secara keseluruhan ada 5. Maka kita gunakan fungsi left. Ya. Jadi artinya jika huruf gitu ya, huruf keberapa? 1 dan 2. Untuk rumus left, maka rumusnya adalah lokasi, titik koma, jumlah. Maka left, lokasi, titik koma. Jumlah huruf yang mau diambil ada berapa? 2, yaitu huruf pertama dan kedua, ya. Jadi kalau diartikan jika huruf pertama dan kedua atau jika dua huruf dari kiri, ya, sama dengan apa? EX, ya, ingat Anda terserah membuat EX-nya huruf besar atau kecil, tidak masalah. Tetapi harus diingat bahwa dia harus dikutip di awal dan di akhir karena dia berbentuk karakter atau berbentuk huruf. Titik koma. Inilah yang dikatakan kondisi. Jika dua huruf dari kiri adalah EX, maka apa yang terjadi? Maka dia kelasnya adalah eksekutif, tutup kurung, ya, kutip, ya, titik koma. Kemudian di sini masih ada 3 kemungkinan lagi, yaitu EK, VV, dan VIP. Maka kita ulang lagi, if. Ingat, di if di sini tidak perlu ada sama dengan lagi, karena untuk sama dengan pada fungsi if hanya cukup satu kali pada awal. If, kita ulang lagi, left, buka kurung, lokasi kode, titik koma, baru 2, sama seperti tadi. Hanya sama dengannya bukan EX lagi, tapi jadi EK, kutip, maka kutip lagi, ekonomi, ya, kutip. Oke, titik koma lagi, kita ulang lagi, if, left, lokasi kode, ya, koma 2, sama dengan VI, maka VIP. Ya. Sedangkan yang terakhir itu tidak perlu pakai if. Karena di sini ada 4 pilihan, if-nya cukup 3. Di sini if-nya sudah 3. Sedangkan terakhir ini kita langsung buat hasilnya, yaitu VVIV. Ada 3 if, maka tutup kurungnya juga ada 3. Ya, di sini kita tekan saja yes. Ya. Ekonomi cocok, ya. Kemudian kita masuk ke lantai. Lantai di sini nyatakan adalah huruf ketiga dari kode. Jika kodenya adalah huruf pertama, lantai 1. Jika kode kamarnya adalah 1, maka lantai 1 dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa huruf ketiga dari kode berarti yang kita gunakan adalah fungsi mid. Ya,
Maka rumusnya sama seperti tadi, hanya saja ini kita buat rumus mid sama dengan if buka kurung mid ya buka kurung. Lokasi kode tetap sama seperti tadi, titik koma awal. Di sini huruf yang mau kita ambil adalah huruf ketiga, berarti awalnya adalah 3. Ya, titik koma jumlah. Karena mau diambil hanya huruf ketiga, maka jumlahnya 1. Tetapi jika mau diambil ada huruf ketiga dan keempat, maka jumlahnya 2. Karena ini hanya huruf ketiga, berarti jumlahnya hanya 1. Ya, sama dengan ini kondisi tadi, sama dengan apa? Sama dengan 1. 1 ini harus dikutip. Mengapa harus dikutip? Bukankah ini angka 1 ini adalah angka, bukan huruf? Karena kita kutip, karena kita ingin membandingkan huruf yang di sini dengan angka 1-nya. Artinya gini, maksud saya, karena angka 1 yang ada di sini, atau angka 2 atau angka 3 itu adalah bagian dari sebuah karakter atau kombinasi karakter. Di sini ada huruf, ada angka. Maka angka yang ada di sini dianggap karakter juga atau dianggap huruf. Kecuali kalau kita membandingkan dengan angka seperti nomor ini yang berdiri sendiri. Jadi kalau walaupun dia angka, kalau dia tidak berdiri sendiri, ada gabungan dari huruf-huruf, maka dia dianggap seperti huruf harus dikutip. Kecuali dia berdiri sendiri seperti nomor ini. Oke. Titik koma, maka lantai 1 tip. Ya, kita ulang lagi. If buka kurung mid ya lokasi kode koma 3 1 sama dengan 2, kita kutip juga, maka lantai 2 ya, kutip lagi. Yang terakhir tidak perlu pakai if lagi karena 3 pilihan, maka if-nya 2, maka langsung lantai 3 kutip 1 2 ya, enter. Ya, lantai 2. Kemudian kita cari diskon. Diskon adalah huruf keempat dan kelima dari kamar. Dari soal ini kita mengetahui bahwa jumlah kode ada 5. Sedangkan untuk diskon adalah huruf keempat dan kelima. Artinya kita bisa menggunakan fungsi right di sini. Karena huruf keempat kelima itu sama dengan huruf pertama dan kedua dari kanan. Tetapi Anda juga bisa menggunakan fungsi mid. Ya, untuk jelasnya saya akan menggunakan kedua fungsi itu, tapi untuk pertama saya gunakan dulu fungsi dari right. Ya, kita ulang. Kita sama dengan if buka kurung right buka kurung lokasi kode ini ya, huruf yang mau diambil 45 atau sama dengan dua huruf dari kanan, berarti jumlah hurufnya 2. Ya, sama dengan 00 ya. 00 ya, di sini 00 harus dikutip karena dia bagian dari angka, bukan berdiri sendiri. Ingat, ini 00, ini OO. Harus Anda bedakan 00 sama OO. Ini O, ini 0. Bentuk bulatnya berbeda. Jangan menggunakan O. Ya, bentuk 00. Maka berapa persen? 0%. Untuk 0 yang di sini, ini tidak perlu dikutipkan. Kenapa? Karena ini berdiri sendiri, bukan bagian dari ini. Oke, jadi tidak perlu Anda kutip 0%-nya. Ya, saya ulang titik koma lagi, kita if lagi, kita ulang lagi. Right. Ya, lokasi kode sebanyak 2 huruf sama dengan tetap dikutip juga, yaitu 05, maka 5%. 5%-nya tidak perlu dikutip karena dia berdiri sendiri. Ya, kita ulang if right kurung ini 2 sama dengan 07 ya, maka 7% juga tidak perlu dikutip. Dan yang terakhir langsung 10%, karena pilihannya ada 4, if-nya cukup 3, tutup kurungnya ada 3 ya, enter ya, 7%. Jadi sangat mudah sekali. Seperti saya katakan tadi, ini bisa juga dijawab dengan mid. Terserah Anda apakah mau right atau mid. Saya akan buat contoh dengan menggunakan mid. Saya hapus dulu. Caranya sama dengan
if buka kurung, meet buka kurung, lokasi kode. Nah, titik koma. Di sini huruf keempat, berarti awalnya ada 4, titik koma, jumlahnya ada 2. Kenapa 2? Karena yang mau diambil huruf 4 dan ke-5. Jadi 2 huruf. Bukan 4 tambah 5 pengertian jumlah, tapi huruf ke-4 dan ke-5 berarti ada 2 karakter atau 2 huruf. Kurung sama dengan, sama seperti tadi, 00-nya dikutip, maka 0%, titik koma, kita ulang lagi, if, meet lagi, buka kurung, lokasi kode, ya, 4, titik koma 2, sama seperti tadi, sama seperti yang ini, sama dengan 05, kita kutip, maka 5%, kita ulang lagi, if, meet lagi, lokasi kode, huruf keempat, titik koma 2, ya, sama dengan 07, maka 7%, selain itu 10%, ya, 3 kali kutipnya, sama seperti tadi, hanya bedanya kalau tadi menggunakan right, sekarang menggunakan meet. Hasilnya juga sama. Yang mana mau Anda gunakan? Terserah Anda. Ya, sekarang akan saya copy. Ya, klik tahan mouse, gerakkan ke bawah, lepas. Atau saya batalkan dulu. Atau bisa juga di sini saja. Klik 2 kali kiri secara cepat mouse-nya. Ya, langsung. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.